Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami percaya hari ini adalah perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Kami tidak pernah sia-sia jika kami memilih percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami ingin katakan Allah kami adalah Allah yang baik. Apapun proses yang Kau berikan atas hidup kami percaya Engkau memberikan kekuatan di luar batas kemampuan kami. Karena Engkau adalah Allah, Allah kami yang Allah yang kuat. Allah kami adalah Allah yang ajaib. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dengan perkenanan Tuhan, dengan waktu Tuhan buat kami, sehingga Engkau kumpulkan kami di Zoom ini Tuhan, dekat PD Victory ini, untuk kami sama-sama dikuatkan, untuk kami sama-sama Tuhan mendapatkan sesuatu pembaharuan dalam kehidupan kami, sesuatu pengharapan yang semakin lama semakin kuat atas hidup kami, karena kami percaya apapun yang terjadi ke atas hidup kami, semua Engkau mengetahuinya. Berikan kami hikmat dan marifat-Mu Tuhan, untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Berikan kami Tuhan keseluruhannya Tuhan, siapapun yang ada di Zoom ini, siapapun yang mendengar Tuhan, berikan hati kami lemah lembut, roh yang mau mengerti, roh yang mau diajar, roh yang mau diperbaharui, bukan kuat dan gagah kami, tetapi biarlah belas kasih Tuhan turun, anugerah turun atas hidup kami, berikan kami Tuhan Yesus kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari ini pada zaman akhir ini, kami tidak menjadi Tuhan telat, kami tidak menjadi Tuhan tertinggal, tetapi kami Tuhan sabas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai lidah dan bibir hamba-Mu, berikan hikmat dan marifat-Mu, apa yang akan disampaikan, apa yang akan hamba-Mu beritakan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tidak sedikit pun Tuhan aku ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kami sama-sama mendapatkan kekuatan yang baru hari ini, dan kami diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Roh Kudus turun tangan, mari Roh Kudus turun campur tangan atas semuanya. Ambil ahli waktu ini. Haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya, saudara. Kita bertemu lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya hari ini bukan hari yang biasa. Hari ini bukan hari yang istilahnya hari yang cuma-cuma buat hidup kita. Kalau tema hari ini saya diberikan oleh Bugem Eli, ya, pengampuni dan pemeliharaan Tuhan. Enggak gampang. Mengampuni itu enggak gampang segampang dengan kita ucapkan, tetapi mesti ada action. Actionnya itu bukan action dengan kekuatan kita, tetapi actionnya dengan cara perspektif pandangan Allah atas kehidupan kita, cara pikir Allah atas kehidupan kita. Saya katakan kita kenal Allah, kita lahir dari Kristen mungkin, ya, keluarga Kristen yang mengenal Tuhan. Bahkan kita sudah melayani Tuhan, tetapi itu tidak menjamin kehidupan kita kalau kita seturut segambar dengan rencana Allah, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pada zaman akhir ini. Saudara, kenapa saya katakan seperti ini, saudara? Ini adalah menjadikan suatu saksi, saudara. Kita tidak hanya bisa bersaksi, hanya mengutip dari orang lain, bersaksi hanya mengutip kata-kata orang lain, tetapi saksi itu harus hidup dari diri kita sendiri, untuk kita mengutarakan, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saya katakan, Tuhan mau kita bukan bersaksi, tapi Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Tuhan mau kita tidak hanya terima mujizat, tetapi Tuhan mau kita menjadi mujizat bagi orang lain. Kalau hari ini saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, itu bukan kuat dan gagah saya, tetapi oleh karena perkenanan turun atas hidup saya melalui Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan yang memberikan waktu itu buat saya. Saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Papa saya agama Buddha yang luar biasa. Kalau papa saya mau sembahyang, saya harus ikut, saudara. Harus membersihkan patung-patungnya, harus membersihkan tempat mesbahnya, harus menyiapkan buah-buah, bahkan ayam utuh, ya. Mungkin ada yang tahu, ya. Nah, hari ini saudara, ketika saya tinggalkan itu nggak gampang. Saya mencuri waktu untuk saya dibaptis. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk dibaptis. Aku bernasar, Tuhan, aku ingin melayani Tuhan. Tetapi hal itu tidak diingat kembali dengan apa yang saya lakukan nasar pertama kali ketika saya cinta mula-mula sama Tuhan. Singkat cerita, saudara, ketika saya menemukan satu sosok pria
Namanya dalam arti cinta pertama, saudara. Namanya cinta pertama kan kelepek-kelepek ya, kata Bugem Eli. Kelepek-kelepek. Gitu ya. Apapun yang dikatakan, apapun untuk kamu, dikerjakan juga untuk kamu. Dunia nggak kita lihat, yang lain ngontrak, kita cuma berdua saja. Ya, bahkan kalau ada yang menyenggol dia, ada yang menyakiti dia, kita yang maju sebagai wanita, ya enggak? Mungkin bukan saya, tapi ibu-ibu ya, karena di mute aja, nggak bisa bilang, oke itu saya, gitu ya. Tetapi hari ini saya katakan berlanjut, saya pacaran 8 tahun, saudara. Semasa pacaran 8 tahun, akhirnya kita menikah. Sampai pada waktu pertama di tahun 2010, keadaan yang tidak baik dalam rumah tangga saya. Kenapa saya katakan seperti ini? Yang tadi awal, agama tidak menjamin kita bahwa kita hidup dalam Tuhan yang benar, agama Kristen. Karena Kristen tidak menjamin, tetapi Kristus yang menjamin hidup kita. Keadaan kita kenal dengan Tuhan, keluarga kita dari Kristen, enggak menjamin, saudara. Kenapa saya katakan seperti ini? Suami saya tuh dari hamba Tuhan. Maaf kata, di sini saya tidak ceritakan tentang suami, kejelekan suami. Tetapi Tuhan pakai suami saya untuk melakukan dalam segala hal yang terjadi atas keluarga saya, untuk saya diproses, untuk dipakai sama Tuhan, untuk alat dalam kemuliaannya. Ya, setiap wanita punya proses masing-masing, tetapi keputusan pilihan itu ada sama kita. Kita mau dipakai atau kita meletakkan itu dan dengan cara kita. Lanjut cerita, saudara. Suami saya ini punya keluarga hamba Tuhan. Papa mamanya melayani Tuhan, gembala, ya. Bahkan kakak-kakaknya juga melayani Tuhan. Ipar-ipar saya melayani Tuhan. Tidak sedetik pun saya berpikir bahwa suami saya akan selingkuh. Setelah terjadi waktu pertama kali, saudara, hidup saya hancur. Kita mungkin bisa bisa katakan hilang keuangan, nggak apa-apa lah, gitu ya. Hilang barang, emas, oke lah. Tapi kalau hilangan suami, temehe-mehe, saudara. Nangisnya nangis Bombay, saudara. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kita nggak bisa, rasanya nggak bisa, semuanya runtuh. Ini yang terjadi ketika waktu itu anak saya baru yang kedua, baru umur setahun. Ketika kembali, saudara, saya sudah bahagia sekali, bahagia banget. Tapi saya tidak berpikir bahwa hal itu akan terjadi kembali 3 tahun yang lalu, saudara. Anak saya sudah besar-besar, dan suami saya kembali melakukan hal yang sama. Padahal dia seorang gembala. Padahal dia seorang pemimpin gereja. Makanya saya bilang, setiap manusia tidak akan pernah kebal sama dosa. Kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika itu, suami saya melakukan perselingkuhan. Bukan dari orang-orang jauh, orang yang pertama juga orang dekat, orang yang kedua juga orang dekat, yang kita anggap sebagai saudara, yang kita anggap sebagai keluarga. Tetapi dia yang menghancurkan. Saya katakan hari ini, dulu saya bilang kamu yang menghancurkan, dulu saya katakan saya akan balas dendam. Seampun-ampunnya kita mengampuni orang lain, tapi kalau bukan dengan cara Tuhan, kita akan membalas. Ini yang terjadi sama saya. Padahal notabene-nya saya istri gembala, karena belum dipulihkan, belum dipulihkan sepenuhnya. Ketika itu, ketika saya ketemu dengan Bugem Eli, saya katakan keseluruhannya. Pada saat detik itu, hari itu, saya katakan sama Tuhan, kalau tidak ada yang bisa untuk mengencourage saya, dalam kelemahan saya seperti ini, saya sudah siapkan semuanya. Saya sudah siapkan untuk saya mengakhiri kehidupan di dunia. Saya sudah siapkan baju. Bahkan saya sudah menulis surat untuk titip anak-anak saya. Sesuatu hal yang bodoh yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya tidak bisa ditinggal sama suami waktu itu. Karena saya tidak bisa kehilangan suami. Tetapi berbicara lain, Tuhan pakai hidup saya melalui dengan Bugem Eli ini. Sehingga sampai detik ini yang dulunya apa-apa nangis, jungkal-jungkil, kalau setiap kali didoakan, berguling-guling. Tetapi yang hari ini saya katakan ketika saya minta doa, saya minta pengurapan Tuhan turun untuk saya bisa kuat dalam melayani Tuhan. Untuk saya percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi prosesnya, itu adalah warna musim kehidupan saya. Saudara, pada saat hari ini saya mau katakan, hal mengampuni tidak mudah untuk kita lakukan kalau tidak keluar dari hidup kita pribadi. Kalau kita tidak minta sama Tuhan untuk dikuatkan. Saudara,
Apapun yang terjadi proses atas kehidupan kita, semuanya sudah Tuhan yang atur. Semuanya sudah Tuhan tulis dalam buku kehidupannya. Kalau kita hari ini ada, semuanya juga oleh karena berkat Tuhan. Ketika saya mengingat-ingat sebelum saya pulih seperti ini, saudara, setiap hari harus belajar dalam pemulihan. Saya ingat setiap kali kata-katanya suami saya sebenarnya nggak mau menikah sama kamu. Saya sebenarnya nggak suka sama kamu. Saudara, hati wanita yang mana ketika suami yang kita sayangi berkata seperti itu, nggak hancur, saudara. Kayaknya enek gitu, ngelihat kita. Kok enek bisa belasan tahun sampai 22 tahun, saudara. Pacaran 8 tahun, saudara, kurang lebih 30 tahun. Kok bisa enek ya, gitu loh ya. Tetapi semua rencana dan rancangan Tuhan. Kita mau pilih mana, respon yang mana yang harus kita ambil. Saya bilang, Tuhan, bagaimana kehidupan kami? Bagaimana saya membesarkan anak-anak yang selalu kalau pergi selalu berdua, nempel terus. Sampai ketika saya ketemu sama seorang hamba Tuhan dikatakan seperti ini. Kamu adik kakak ya? Saya bilang, bukan, saya suami istri nih. Kita nih suami istri. Kok kayak adik kakak ya? Saya percaya dua menjadi satu itu menjadi suatu kemiripan. Dua menjadi satu itu adalah sesuatu yang berjalan bersama. Oleh karena itu ketika kita menikah, kita tidak ada kata untuk mundur. Ketika kita mau menjalankan untuk menikah, itu adanya jalannya maju tanpa mundur. Apapun yang terjadi. Tetapi masing-masing dari kehidupan kita harus punya respon dan harus punya rela berkorban dan pengorbanan diri. Harus bayar harga. Kalau enggak, semuanya tidak akan bisa keluarga ini bersatu. Tapi sampai dengan detik ini, saudara, saya tetap melayani Tuhan. Sampai detik ini, walaupun masih dalam arti waktu awal struggle, ketika saya naik sebagai pemimpin, saudara, ini nggak gampang. Kenapa? Karena manusia melihat sesuatu kekurangannya. Bukan orang lain, tetapi seorang hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya bahwa ketika saya memimpin, apa yang dapat dipimpin? Karena keluargamu hancur, rumah tanggamu hancur. Apa yang dapat kamu banggakan? Apa yang dapat kamu beritakan firman Tuhan kepada orang lain? Ini yang menjadi titik terendah saya. Ketika pada waktu itu saya ingin mundur, seluruh pelayan Tuhan, adik-adik rohani saya katakan, kalau Cici mundur, kita akan mundur. Ada sesuatu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, pemeliharaan melalui orang-orang sekitar, saudara, yang tidak pernah saya duga. Tetapi pada saat itu, struggle itu masih ada. Kenapa? Orang menganggap sebelah mata atas kehidupan saya, atas kekurangan yang saya alami. Karena apa? Karena saya tidak sempurna dalam rumah tangga. Sampai saya katakan, Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah saya harus stop? Apakah saya harus lanjut? Sampai saya pertanyakan dengan Bu Gemeli. Bu Eli, gimana? Lanjut. Jangan ada kata on dan off, tetapi terus on fire sama Tuhan. Saya lakukan itu. Saya percaya ketika seorang pemimpin mengutarakan itu, ada urapan turun. Ketika saya berjalan, saudara, banyak yang masih bertutup sebelah mata. Bahkan ada yang bilang, nggak usah ke sana, ke gereja itu. Karena kan pemimpinnya begini. Saya katakan bagaimana dengan kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Maju terus. Itu sesuatu encourage buat saya. Ditemukan dengan orang-orang yang tepat. Bahkan pada suatu ketika, ada seorang suami istri yang ingin diteguhkan dalam pernikahannya. Sampai saya katakan, saya akan cari ya seorang hamba Tuhan untuk meneguhkan bapak dan ibu. Sampai orang tua ini, satu keluarga ini, bapak dan ibu katakan, saya tidak mau untuk diteguhkan sama orang lain. Tetapi saya mau diberkati dan diteguhkan oleh Ibu Meli. Wow, saudara. Itu rasanya runtuh semuanya. Rasanya campur aduk. Siapakah saya, Tuhan? Sampai saya katakan keluarga saya keluarga saya masih dalam struggle, saya bilang. Suami saya masih menjalani suatu perjalanan kehidupan, sekolah kehidupan. Tetapi dia katakan nggak apa-apa. Saya percaya dengan Ibu Meli dengan turunnya urapan Tuhan. Waduh, luar biasa, saudara. Bukan kita yang akan ditinggikan ketika orang menghina kita, tetapi Tuhan yang meninggikan kita. Sampai suatu ketika ada orang juga yang mau menikah, seorang muda.
Sampai dia datang meminta kepada saya untuk memberkati pernikahannya. Saya bilang terima kasih Tuhan, tuntunan Tuhan demi tuntunan Tuhan dipercayakan atas hidup saya. Lambat, walaupun lambat saudara, walaupun slow, tapi Tuhan kasih suatu kepastian atas setiap anak-anaknya. Enggak cepat, tapi tiba-tiba hilang saudara. Kalau hari ini berbicara tentang mengampuni dan pemeliharaan Tuhan, sebenarnya pengampunan itu adalah dasar perintah dari Tuhan. Kalau dikatakan dalam Matius 6, ayat yang ke-12, dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini perintahnya Tuhan. Kalau kita mau diampuni sama Tuhan, Tuhan minta dalam doa Bapa kami, kita harus mengampuni orang yang bersalah dulu kepada kita. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat yang 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah suatu perintah Tuhan yang berdasarkan dalam firman Tuhan yang Tuhan keluarkan sendiri. Tuhan tidak main-main dengan suatu pengampunan. Gampang nggak saudara? Gampang nggak Bapak dan Ibu? Nggak gampang. Tetapi ini suatu keharusan ketika kita harus menerima pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi. Berkat Tuhan pasti terjadi. Karena apa yang Tuhan janjikan nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi kita harus melakukan melakukan sesuatu dulu. Baru turun berkat dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau hari ini berbicara tentang mengampuni, Efesus 4 juga, ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang ketiga-dua dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mudah tidak? Tidak mudah. Ketika pada saat itu, saudara, ketika masih di dalam bersama-sama bergereja dengan suami saya, beribadah, saya tahu perempuan ini masih ada di tempat itu. Bahkan masih mau melayani, saudara. Karena ini seorang pelayan Tuhan. Nggak masuk di akal seorang pelayan Tuhan melakukan hal itu. Ketika sebelum terjadinya seperti ini, bahkan saya terus mendatangi perempuan itu. Karena saya anggap dia sebagai adik. Saya bersujud di bawah kakinya untuk mohon lepaskan suami. Mohon tidak dekat dengan suami saya. Untuk tidak mengambil suami saya. Karena kan pernah terjadi sekali waktu itu. Jadi saya mohon untuk tidak merusak rumah tangga saya. Lihat anak-anak saya. Saya peluk dia. Saya sujud di kakinya untuk minta mohon untuk tidak ambil dan tidak menghancurkan rumah tangga saya. Ini dengan kekuatan pribadi. Tapi akhirnya apa? Kekecewaan yang terjadi. Bahkan dia katakan salah perempuannya dong, salah istrinya. Kenapa suaminya meninggalkan dia? Campur aduk, saudara, rasanya, ya, kalau wanita nggak tahan, saudara, gitu ya, kayak ngulek sambal, saudara. Diulek, sampai halus. Akhirnya jadi enak, dikasih garam dikit, gula dikit, saudara. Tapi ini nggak enak, pedes sekali ngomongannya. Pada saat waktu Natal, dia masih tetap melayani. Ketika saya tahu dia pergi, saudara, saya katakan, kenapa melakukan hal itu? Enggak kok, saya tidak melakukan hal itu. Semuanya Tuhan pertemukan secara tidak langsung. Tuhan kasih bukti sendiri melalui mata saya sendiri. Kalau suami saya bilang tidak, sudah ada suatu pemulihan terjadi. Ketika waktu saya pergi ke Bogor, pulang ke Jakarta, sudah ada suatu pemulihan. Bahkan suami saya pulang dari Bogor, besoknya melayani, saudara, untuk tahun baru. Saya pikir, Tuhan,
biarkan urapan Tuhan turun, tetapi segala kutuk Tuhan, segala sesuatunya yang bukan daripada Tuhan, Engkau gagalkan. Supaya setiap orang yang menerima bukan kutuk, tetapi roh Tuhan yang turun hadir kepada setiap orang. Saudara, pada saat itu saudara, saya katakan Tuhan, udahlah malu saya. Malu sekali. Orang pasti mengatakan gak baik. Saya simpan, saya keep sampai keluarga saya tidak pernah tahu. Papa saya gak pernah tahu. Bahkan adik-adik saya tidak pernah tahu. Bahkan mama saya waktu sakit dari jantung stroke, saudara, sudah sembuh. Akhirnya dia cari suami saya karena begitu sayang dengan suami saya. Dia cari di kamar saya, nggak ada. Akhirnya diberitahukan pelan-pelan oleh papa saya. Anfal, saudara. Dan akhirnya Tuhan berbicara lain dengan mama saya. Tuhan panggil mama saya dengan keadaan yang baik. Ketika kami sudah berdoa menyiapkan diri, sesudah berdoa mama saya dipanggil Tuhan di pangkuan saya. Secara manusia saya kesal. Siapa yang tidak kesal, saudara, ketika orang tua meninggal oleh karena bukan anak yang dilahirkan, seorang mantu. Tetapi Tuhan berbicara lain. Pengampunan itu adalah sesuatu memberikan kelepasan. Pengampunan itu berbicara sesuatu yang penuh dengan kasih tanpa batas, tanpa minta timbal balik. Saya katakan, Tuhan, aku sudah melepaskan pengampunan. Sekalipun agak gampang, sekalipun tidak mudah, belajar terus-menerus. Pada suatu ketika saya hadir dalam gereja itu, apakah sudah stop? Tidak stop, saudara. Ketika kita habis sesudah KTM, ibadah tengah minggu, saudara, kebaktian tengah minggu, setelah selesai, suami saya datang ke dalam gereja, membanting bangku, dan dikatakan, kalau ada apa-apa, urusannya dengan saya, dengan wanita itu. Saya bilang, kamu bela dia. Iya. Dan saya mau cerai dengan kamu. Sambil nunjuk di situ, di dalam gereja. Saya katakan tidak. Saya tidak mau bercerai dalam nama Yesus. Kamu tetap suami saya. Gak usah anggap saya tuh suami kamu. Saya tidak kenal. Itu di depan pelayan Tuhan. Hancur hati, yes, hancur hati. Istri yang mana yang tidak sakit hati dengan itu? Wanita yang mana yang masih bilang oke, enggak pada saat itu? Enggak ada. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya melayani Tuhan. Tuhan sudah bentuk saya melayani Tuhan. Berbeda. Perbedaannya kenapa? Karena saya disekelilingi oleh orang-orang yang tepat dari Tuhan. Karena saya diberikan kekuatan oleh Bugem Eli. Diberikan kekuatan oleh pemimpin rohani saya di gereja kami. Ada sesuatu hal yang tidak bisa saya bendung. Bahkan mama mertua saya baik dengan saya, sayang, mendoakan, mengurapi. Koko-koko ipar saya yang ada di luar negeri pun memberkati kehidupan saya. Memberikan encourage yang kuat, bukan yang cengeng. Tetapi dia menguatkan hidup saya. Mengandalkan Tuhan. Enggak gampang berjalan sendiri, saudara. Tetapi ketika kita menyerahkan itu semuanya sama Tuhan, Tuhan nggak tinggal diam. Tetapi yang dikatakan ketika engkau berjalan, engkau akan memberkati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Bahkan orang-orang yang melewati engkau pun akan memberkati engkau. Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kita nggak tahu waktu. Kita nggak tahu kapannya. Bagaimana caranya Tuhan. Tapi Tuhan kasih yang terbaik. Matius 5 ayat 4 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara, ini perintahnya Tuhan. Kalau kita mau dianggap adalah sebagai anak Bapa di surga, yang dilakukan yang pertama, mengampuni. Kasihilah musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan di Roma dikatakan, mintalah berkat. Berdoalah baginya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Wow, kasihnya Tuhan nggak pernah bisa kita pikirkan, nggak pernah kita bisa selami dengan cara akal manusia.
Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, saya percaya semuanya akan menjadi indah. Semuanya akan menjadi hal-hal yang kita bilang enggak kuat, Tuhan akan menguatkan dalam kehidupan kita secara nyata. Tuhan berbicara tentang kasih, tetapi bagaimana kehidupan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ada hal-hal yang harus kita diperhatikan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan ketika kita mau melangkah mengampuni bersama dengan Tuhan. Mengampuni di dalam kehidupan kita, kita harus melihat bahwa mengampuni itu adalah hal yang mutlak dilakukan. Kenapa saya katakan ini? Ini mutlak. Inilah dasar yang Tuhan perintahkan atas kehidupan kita. Berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah? Petrus tanya sama Tuhan, 70 kali kah? No, bukan. 70 kali, 7 kali, berarti tidak terbatas. Mudah atau tidak? Tidak, kalau bukan dari anugerah Tuhan. Tetapi ini keharusan, tetapi ini suatu kemutlakan, saudara. Harus mengampuni, harus jujur, harus bisa melepaskan legowo, kata bahasa Jermannya. Tidak ada undel-undel di belakang. Tetapi legowo lakukan itu, saudara. Mutlak, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan teladan dan contoh bagi kita. Yaitu pada awal ketika dia melakukan mati di kayu salib. Merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia lakukan berdoa 3 kali, saudara. Tuhan, Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan apa yang kau kendaki. Jikalau sekiranya mungkin. Tuhan Yesus berdoa masih di dalam keinginannya untuk dilepaskan sama Bapa. Kiranya Tuhan, aku punya keinginan. Kiranya hal ini tidak terjadi dan aku yang melakukannya. Tuhan Yesus katakan kepada Bapa. Karena Tuhan katakan jikalau sekiranya mungkin. Tetapi kalau kita melihat ketika dia berdoa kedua dan ketiga kalinya, dia katakan seperti ini. Tuhan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Berarti tidak ada suatu unsur paksaan, tidak ada suatu unsur ini aku mau loh tuh Bapa. Tetapi dia katakan, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Berbeda dengan berdoa Tuhan Yesus yang pertama, kedua, dan ketiga. Kedua dan ketiga dia sudah melepaskan bahwa kepercayaan bahwa Bapa memberikan yang terbaik. Bagaimana dalam kehidupan kita, dalam proses, dalam tantangan, dalam musim, dalam warna yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Apakah kita percaya bahwa proses yang Tuhan berikan sampai detik ini belum kelar, saudara. Bahkan bertambah lagi adalah untuk kebaikan buat kita. Saya yakinkan apa yang dikatakan oleh Bu Gemeli. Semakin banyak Tuhan kasih proses untuk kita, berarti Tuhan menyiapkan berkat di depan kita lebih banyak. Amin, saudara. Karena apa? Proses itu untuk mengelupaskan kita, untuk memotong, memurnikan kita. Bahkan Tuhan mau kita menjadi alatnya, menjadi sesuatu yang murni di hadapan Tuhan, berjalan dengan the godly character. Karakternya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini dikatakan engkau pelayanan, engkau hamba Tuhan, engkau melayani di banyak-banyak negara sampai ke luar-luar negeri. Tetapi hari ini pemurnian terjadi, terbentuk mana hamba Tuhan yang takut dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan lebih dalam. Mana hamba Tuhan yang asal namanya hamba Tuhan. Kelihatan sekali. Tetapi saya bersyukur berkenalan dengan PD Victory. Bahwa apa yang terjadi berjalan demi berjalan, slow but sure, saudara. Pelan perubahan itu tetapi meneguhkan kita semakin sempurna sama Tuhan. Semakin kita dikuatkan. Kalau kita tidak kuat dalam 2 tahun ini, kita akan terhempas, saudara. Bukankah ada bayang-bayang kematian banyak di depan kita, yang tidak pernah pilih-pilih siapa dia. Entah itu hamba Tuhan yang terus berdoa bagi jemaatnya, berdoa bagi segala sesuatunya terjadi mujizat. Kalau Tuhan berkehendak menjadi beda. Bayang-bayang kematian di sekeliling kita sedang mencari-cari orang-orang. Tetapi hari ini kita ada, bukan suatu kesempatan yang untuk kita pakai. Saya teringat dengan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika kita sudah tidak ada, apa yang kita bisa lakukan?
hanya pertanggungjawaban sama Tuhan. Yang kedua dikatakan kerendahan hati dalam mengampuni. Kalau kita tidak ada kerendahan hati, kita tidak akan bisa melakukan perjalanan mengampuni orang yang menyakiti hidup kita. Saudara, kata-kata demi kata-kata yang diucapkan oleh wanita itu kepada saya, saudara, dia katakan sesuatu yang menjatuhkan kehidupan saya dan anak-anak saya. Tetapi saya katakan pada waktu hari itu, saya bilang sama anak-anak saya, lepaskan. Sampai detik ini, lepaskan. Saya percaya ketika kita memilih dengan kerendahan hati sepenuhnya sama Tuhan, ada sukacita yang mengalir, ada damai sejahtera yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang, yang tidak pernah bisa diberikan oleh manusia. Apapun itu pergumulanmu, dalam keuangan, dalam usaha, mungkin dalam anak, mungkin dalam keluarga struggle. Tetapi kalau kita rendahkan diri, berarti kita menaruh percaya sama Tuhan. Kita menaruh tangan kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Dalam kerendahan hati kita bisa katakan, let it go. Let God lead you. Biarkan itu terjadi, lepaskan itu. Tetapi biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Kalau Tuhan yang memimpin tidak akan membawa dalam ke jurang maut, saudara. Karena Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, aku tahu apa yang ada pada Tuhan untuk kita. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan damai sejahtera. Untuk memberikan pengharapan buat hidup kita. Dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib-ajaib apa yang Tuhan perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sadar nggak kejadian kita dahsyat dan ajaib? Kalau kejadian kita nggak dahsyat, apa yang bisa kita berikan kesaksian, memberikan saksi hidup bagi orang-orang luar, saudara? Bahkan kita katakan, oh Tuhan tolong saya. Kita nggak merasa kejadian Tuhan buat kita dahsyat, nggak ada, saudara. Oleh karena itu, lakukanlah kerendahan hati sepenuhnya sama Tuhan. Kalau tidak, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Yang ketiga dikatakan sabar. Wah, sabar itu nggak ada ilmunya. Nggak ada sekolahnya, saudara. Sabar, saudara. Dikatakan Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bahkan dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dikatakan sabar itu tidak berpura-pura. Ketika pada suatu ketika saya ada di gereja, masih ada di gereja melayani bersama-sama dengan suami saya. Suami saya nanyakan kepada kami bertiga dengan anak-anak, saudara, ketika pulang dari gereja, kamu ngapain habis ke atas? Saya diam. Tetapi dia marah, saudara. Ngapain kamu ke atas? Karena dia tahu saya habis ngomong dengan wanita ini. Pada saat saya belum pulih. Saya ingin rasanya sebagai wanita, ya namanya ibu-ibu, ya wanita aduh rasanya. Saudara, aduh sempat saya mukul. Tetapi pada saat hari ini saya katakan itu salah Tuhan. Ini saya berjalan pada kekuatan saya sendiri. Buktinya nggak ada hasil apa-apa, kekecewaan yang ada. Pada suatu ketika suami saya sampai di rumah, dia ingin memukul saya, dia berantem dengan saya. Untung ada anak-anak, saudara. Sampai anak-anak saya bilang, mami stop, mami stop. Oke, stop. Saya bilang begitu lupanya dengan keadaan anak-anak, siapa istrinya, siapa anak-anaknya. Dari saya nggak ada, dari kita nggak ada apa-apa, sampai dari waktu saya mengandung anak pertama susahnya luar biasa, sampai kita nggak punya apa-apa, kita berjuang bersama-sama, itu lupa, saudara. Lupa. Tetapi pada saat ini saya katakan jangan harapkan pada saat itu kita mohon-mohon dengan suami untuk duduk di bawah kakinya, usap-usap kakinya, seka-seka kakinya, bersihin kakinya untuk dia kembali sama kita. Yang ada sakit hati. Tetapi biarkan Tuhan bekerja atas kehidupannya. Dan biarkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita lakukan bagian kita.
Tuhan akan lakukan bagiannya. Dia punya bagian sendiri sama Tuhan. Yang penting berdoa untuk keselamatan jiwanya. Pada satu saat nanti Tuhan akan kumpulkan kembali. Tuhan akan satukan kita kembali. Kita nggak akan pernah tahu. Tetapi yang saya yakin, yang selalu saya katakan, Tuhan sudah menyiapkan seluruhnya dalam keadaan yang baik. Tetapi kalau belum, nikmati saja proses ini dengan baik. Nikmati saja hasil segala sesuatu proses yang terjadi. Yang penting sukacita, damai sejahtera, pemenuhan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan ada sama hidup kita. Ketika kita belajar sabar, kita tidak berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi kita siap untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Kita mau dibersihkan, kita mau memandang Tuhan, fokus sama Tuhan, kita mau meletakkan pengharapan kita. Kita tidak membalas, namanya sabar. Tetapi kita tetap berjuang, jangan menyerah. Yang dikatakan Bugam Elipan, jangan menyerah. Pantang mundur, hajar, saudara. Nah, namanya hajar, kita nggak akan pernah mundur, tetapi maju. Namanya hajar, nggak mungkin mundur di jalan gitu saudara ya, mundur, tapi hajar. Karena hajar yang saya dapatkan adalah haknya humility, dalam arti penuh dengan kerendahan hati. Namanya sabar, hajar, tapi kan punya keteguhan. Haknya humility, penuh dengan kerendahan hati. A-nya act of righteousness, bertindak di dalam kebenaran. J-nya dikatakan joyful, ada sukacita dan gembira dalam melangkah dan melakukan suatu prosesnya kita, bagiannya kita. Kalau kita nggak sukacita, nggak bisa, saudara. Yang dikatakan A-nya yang kedua, achieve, mencapai garis akhir dengan selesai sampai tuntas. Yang R-nya apa? Responsible, bertanggung jawab dengan apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan. Yang keempat dikatakan mengampuni, terus lakukan yang benar dan yang baik. Jangan pernah stop melangkah. Jangan pernah stop berbuat yang jahat. Selagi masih kita berbuat baik, berbuat baiklah. Berbuat benarlah. Karena semuanya upah itu Tuhan perhitungkan. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, setiap kali kita nggak ketahui, setiap kali orang-orang tidak melihat, itu Tuhan lihat. Oleh karena itu, ketika kita mengampuni, jangan main-main. Tapi pengampunan itu harus kita lakukan dalam segala sesuatunya dengan kedaulatan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Maka ketika kita mengandalkan itu semuanya, urapan Tuhan turun. Asal, saudara, kita mau. Pilihannya mau atau tidak, siap atau tidak. Yes or no, nggak ada yang lain. Ketika kita siap, Tuhan akan curahkan itu semua ke kekuatannya, kemampuannya. Apa yang tidak dapat kita lakukan, semua Tuhan akan dapat lakukan buat kehidupan kita. Setelah kita melakukan ini, pengampunan. Saudara, kunci pengampunan itu adalah suatu kunci atau gerbang di mana kita dapat pemeliharaan Tuhan. Pengampunan itu adalah kunci atau gerbang di mana mujizat turun atas hidup kita. Ketika kita mengampuni, ada suatu hal, kuasa Tuhan, kuasa supranatural terjadi atas kehidupan kita. Sebentar lagi kita mengakhiri 2021, masuk tahun 2022. Kita nggak tahu ke depannya. Tetapi Bugam Eli katakan kemarin yakin dalam pemeliharaan Tuhan. Yakin untuk kita bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dalam arti double sabat. Perbaiki hidupmu. Karena Tuhan akan membersihkan dari dalam gerejanya sendiri. Gerejanya siapa? Yaitu kita pribadi. Seberapa bersih? Pernahkah kita punya introspeksi diri? Kita mau berberes diri enggak? Kita mau berbenah diri enggak untuk setiap hari mengenal Tuhan, mengosongkan kehidupan kita dari segala kompromi-kompromi dengan dosa, tetapi mengisi hal-hal yang benar, hal-hal yang seturut dengan segambar dengan Tuhan. Enggak mudah, karena semua perjalanan dunia membawa kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, sedang berkeliling mencari mangsanya, memperangkap kita, karena dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Karena dia nggak mau kita itu menerima berkatnya Tuhan. Dia nggak mau si iblis itu untuk kita menerima pemeliharaannya Tuhan. Dia mau untuk gagal rencana dan rancangannya Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, pengampunan itu adalah kunci gerbang, pintu gerbang untuk pemeliharaan mujizat kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kita.
Ketika kita melakukan ini, saya percaya pemeliharaan Tuhan akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena hidup kita yang pertama dalam hidup di dunia ini untuk sementara. Tetapi rumah kita ada di surga. Untuk kita selamat. Kalau kita sia-sia aja, kita cuma cari di dunia, kita nggak selamat buat apa. Tetapi ya intinya untuk kita selamat. Sampai kita ada di rumah Bapa di surga. Bukan Hades yang kita terima. Tetapi yang kedua dikatakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah sesuatu hal yang luar biasa. Selain itu, saudara, pemeliharaan Tuhan menyelamatkan hidup kita. Pemeliharaan Tuhan melingkupi kita dari mara bahaya. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan membawa kita kepada terang Allah. Pemeliharaan Tuhan membawa kita menerima kuasa mujizat dan keajaiban. Dan selanjutnya pemeliharaan Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Inilah yang kita doakan. Tuhan jadikan aku kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Tapi nggak mau usaha. Semuanya ada usaha. Ada harus yang kita lakukan. Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan, terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Yang terakhir dikatakan pemeliharaan Tuhan dalam segala hal. Apa yang menjadi keperluanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi keinginanmu hari-hari ini? Karena saya percaya Allahku akan memenuhi dalam segala keperluan dan kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan yang akan memenuhi kehidupan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui dalam segala akal akan merah hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita berjalan mengampuni, ada pemeliharaan Tuhan untuk kita menuju kepada kemenangan. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan lebih daripada pemenang. Mazmur 20 ayat yang ke-7 dikatakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, Bapak dan Ibu di tempat ini yang diberkati Tuhan, saya percaya apapun pergumulan kehidupan kita, proses ini masih ada, namanya orang hidup, pasti ada proses. Nggak mungkin tidak ada proses, saudara. Ketika mati, tinggal pertanggungjawabannya sama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketika kita mengalami dalam segala sesuatu yang ada sama hidup kita hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah lengah, tetapi tegarlah, tabah, teguh, dan terakhir tersenyum. Dikatakan ketika kita tersenyum, smile, kita akan melihat see miracle in your life every day. Saya percaya ada kekuatan Tuhan yang akan terus ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari jangan pernah lengah, jangan pernah takut. Utarakan semuanya sama Tuhan. Kalau Bugem Eli bisa, Tuhan percayakan sampai dengan detik ini. Kalau saya bisa, hasil didikan dari Bu Gemeli, bisa. Kenapa Anda tidak bisa? Saya percaya setiap kita punya kemampuan yang masing-masing yang berbeda. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi dari kemampuan kita. Sebab Allah adalah Allah yang setia, yang tidak memberikan segala pencobaan di luar daripada kekuatan kita. Tetapi Tuhan berjalan di depan kita untuk memberikan kekuatan untuk kita bisa dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan hidup kita semuanya. Mari saudara-saudara, kita mau berdoa. Kita yakinkan apa yang Tuhan ada dalam kehidupan kita. Seberapa besar masalahmu, seberapa besar harapanmu, apa yang engkau pergumulkan hari-hari ini, apa yang engkau inginkan terselesaikan. Walaupun belum ada waktunya Tuhan, percaya waktunya Tuhan indah. Segala sesuatunya tepat pada waktunya, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat atas kehidupan kita. Asalkan kita yakin dan percaya bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kalau setiap kali kita katakan amin, saudara, maka kita harus agree sama Tuhan. Kita harus percaya apa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Move with God. End with God. Akhiri bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Never out His way. Jangan pernah keluar dari jalannya Tuhan. Tetapi kita harus terus fokus dengan Tuhan. Mari saudara kita persatukan hati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi hamba-Mu percaya
Ada kuasa yang bekerja atas ibu-ibu, atas bapak-bapak, atas keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan di Zoom ini, di dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang tidak mereka pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka akan disediakan Tuhan pada waktunya. Bapak, bukan apa yang kami lihat, Tuhan, akan terjadi, akan kami impi-impikan, tetapi itu sementara. Karena kami nyatakan, kami inginkan yang tidak terlihat, karena itu kekal buat kami. Kami serahkan Tuhan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan pemeliharaan-Mu. Biarkan mereka belajar untuk segala sesuatunya, dalam apa yang Engkau inginkan untuk mereka berubah, untuk mereka diperbaharui, untuk mereka bereskan kehidupan mereka sebelum tahun 2021 ini berakhir. Bapak, kami inginkan kehidupan kami lebih melebihi dan segala sesuatunya lebih baik. Kami percayakan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam pemeliharaan-Mu nyata buat kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami. Ada kuasa supranatural terjadi atas hidup kami. Ada kekuatan double porsi atas hidup kami untuk kami melampaui dalam segala proses, tantangan, warna, musim Tuhan dalam kehidupan kami. Gunung-gunung, lembah-lembah kami. Kami percaya bahwa Engkau bekerja atas kehidupan kami. Bahwa Allah yang menuntun dalam kehidupan kami. Kuatkan mereka semua, Tuhan. Teguhkan mereka semua. Biarkan mereka tidak terhilang, tetapi mereka selamat sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya. Untuk segala apapun yang Kau telah berkati Bapa. Berkati juga Tuhan Bugem Eli Tuhan. Berkati Tuhan Yesus PD Victory ini. Engkau akan kuatkan, berikan hikmat dan marifat-Mu turun, anointing-Mu turun Tuhan, double porsi, semakin lama semakin diberkati, semakin lama PD Victory ini semakin meluas Tuhan, bukan hanya di Jakarta, Surabaya, bahkan Bali dan Semarang, bahkan ke bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Berkati Bugem Eli dan Tuhan Pak Nyoto, pakai kehidupan suami istri ini untuk kemuliaan nama Tuhan, pada waktunya akan indah Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-hamba Tuhan PD Victory, berkati Tuhan Mami Feni, Tuhan sebagai Tuhan tiang doa, Engkau akan memberikan kesehatan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu yang setia pada PD Victory ini. Engkau akan memberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya nama Tuhan saja dipermuliakan dan ditinggikan. Dan Tuhan, semuanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.